Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Sugara, mahasiswa Setisip Widapuri Mandiri Sukabumi, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS tahun 2025-2026 mata kuliah Komunikasi Massa yang diampu oleh Bapak dosen Firman Terahman, Esos MSI. Di sini saya akan mempresentasikan satu tema, yaitu tema tentang digitalisasi atau media massa, transformasi media massa di era digitalisasi, peluang dan juga tantangannya. Berbicara tentang transformasi, artinya adalah perubahan. Perubahan di mana yang dulu media massa itu adalah satu-satunya sumber informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Pada hari ini, kita pada tahu semua bahwa masyarakat bisa mendapatkan informasi, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan tidak hanya bisa didapatkan dari media massa. Kenapa? Karena sekarang sudah eranya digital. Jadi, kalau media massa tidak bisa menempatkan diri pada zaman sekarang, maka bersiap-siaplah. Kalau media massa tidak bisa bertransformasi, maka media massa tersebut istilahnya bisa tertinggal, ya, bisa tertinggal dalam hal menyajikan informasi. Makanya saya akan sedikit mengulas tentang peluang dan juga tantangannya. Nah, yang pertama itu ada peluang. Peluang media massa di era digital ini artinya apa? Artinya karena sekarang sudah zamannya digital, semua penduduk sekarang sudah menggunakan medianya, media digital tersebut. Akhirnya apa? Semua orang bisa mendapatkan informasi. Nah, ini media massa kalau bisa bermain di sini. Media massa kalau bisa dalam cara menyalurkan pengetahuannya, dalam cara pengetahuan beritanya, ini bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena semua orang sekarang sudah menggunakan media. Jadi kalau mau menjadi sumber informasi, itu peluangnya sangat besar di zaman sekarang. Karena sampai pelosok pun semuanya sudah menggunakan media. Nah, yang kedua, ada peluang dan juga tantangannya. Nah, tantangan ini yang harus bisa dilewati oleh media massa. Kenapa? Karena pada zaman sekarang, informasi itu bukan hanya bisa didapatkan dari media massa. Sekarang itu untuk informasi itu sudah bukan lagi banyak, tapi sangat-sangat banyak dan sumbernya sangat melimpah. Jadi kalau kita tantangannya, kalau kita tertinggal sedikit saja dari dari yang lain, bahkan sekarang yang bisa menyajikan informasi itu bukan hanya media massa, bahkan setiap individu, setiap orang, setiap yang punya media tersebut bisa menyajikan informasi. Makanya media di sini tantangannya itu sangat besar, tapi keuntungan media itu sudah punya nama karena dari dulu sudah menyajikan berita. Dan kalau sekarang disinkronkan dengan era digital, ini sangat bisa dimanfaatkan era digital sini. Jadi untuk tantangan dan juga peluangnya itu balance, ya, antara kalau kita bisa menghadapi tantangannya, maka peluangnya pasti akan lebih besar. Kenapa? Karena semua orang sekarang sudah masuk ke era digital karena emang sudah ada medianya. Jadi intinya, media massa itu memang harus bertransformasi pada zaman sekarang. Kenapa? Karena di era digital ini sumber informasi itu sangatlah banyak, sangatlah tidak terhitung. Jadi kalau media massa tidak bisa bertransformasi, tidak bisa menghadapi tantangan, maka media massa akan hilang dari perebutan. Maka media massa akan tenggelam. Kenapa? Karena memang sekarang informasi itu sungguh banyak dan tidak bisa terbendung. Bahkan sekarang untuk sekedar membalikkan opini itu sekarang susah. Kenapa? Karena memang opini sekarang itu adanya di publik dan publik punya medianya. Bahkan public figure yang lebih besar bisa melawan satu media. Kenapa? Kalau medianya itu katanya tadi tidak bisa bertransformasi. Jadi intinya media memang harus bertransformasi untuk lebih baik, untuk menyajikan pemberitaan, untuk menjadi sumber informasi satu-satunya.
Jadi ada peluang dan tantangan. Semoga kita bisa menghadapi semua peluang dan tantangan tersebut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.